Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Pramudana ini mempresentasikan makalah tentang laporan posisi keuangan. Pengertian: laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kegunaan laporan posisi keuangan atau neraca. Secara umum, neraca berguna untuk menilai risiko-risiko terkait perusahaan serta prospek arus kas masa depan yang akan dihasilkan perusahaan. Pengguna laporan keuangan yang menggunakan informasi yang terkandung dalam neraca untuk 1. Mengevaluasi struktur pendanaan, 2. Menganalisis likuiditas, 3. Menilai solvabilitas, 4. Menilai fleksibilitas keuangan. Kelemahan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait pengukuran atau penilaian unsur-unsur aset dan kewajiban perusahaan. 1. Sebagian aset atau aktiva diukur dan disajikan dengan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, bukan dengan nilai kini. 2. Aktiva tak berwujud yang sebenarnya memiliki manfaat ekonomi tetapi sulit diukur nilai secara objektif karena dihasilkan secara internal, tidak boleh diakui dalam neraca. 3. Neraca mungkin saja tidak melaporkan sebuah kewajiban karena sebagian kewajiban sengaja disembunyikan melalui rekayasa akuntansi yang dikenal dengan istilah off-balance sheet financing. 4. Pengukuran nilai sebagian unsur neraca melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi, contohnya melalui estimasi masa manfaat aset tetap dan estimasi kewajiban garansi. Unsur neraca. Neraca melaporkan 3 unsur posisi keuangan, yaitu 1. Aktiva atau disebut juga aset. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. 2. Kewajiban atau utang atau disebut juga liabilitas. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Modal atau disebut juga ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. 4. Neraca mempresentasikan persamaan dasar akuntansi atau aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Klasifikasi neraca. Standar akuntansi keuangan mengharuskan perusahaan membuat neraca yang mengkelompokkan aktiva menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Lembaga keuangan biasanya menyajikan neraca berdasarkan urutan likuiditas, diantaranya 1. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal, dimiliki dengan tujuan untuk memperdagangkan diharapkan dan realisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan berupa kas atau setara kas. Klasifikasi laporan keuangan ada 3, yaitu 1. Aset tetap. Aset tetap atau aktiva tetap adalah aset yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. 2. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat jangka panjang. 3. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aktiva yang tak berwujud adalah aset jangka panjang yang manfaatnya tidak melekat pada substansi fisik aset itu. Klasifikasi laporan posisi keuangan. Utang lancar dan utang jangka panjang. Dalam neraca yang dimaksud dengan kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau contohnya instrumen derivatif. Jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Penyelesaiannya tidak bisa ditunda lebih lama lagi dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Kewajiban yang tidak termasuk dalam salah satu dari kriteria di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh utang lancar adalah utang usaha atau utang dagang, utang gaji, utang bunga, bisa bayar jangka pendek, dan lain-lain. Utang lancar biasanya dilunasi dengan menyerahkan aktiva lancar, contohnya berupa kas. Utang jangka panjang biasa mencakup 1. Kewajiban yang berasal dari pembiayaan, contohnya penerbitan obligasi, utang sewa atau leasing, dan utang jangka panjang. 2. Kewajiban yang berasal dari kegiatan operasi, contohnya adalah kewajiban pensiun dan kewajiban pajak keangguhan. 3. Kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tertentu di masa depan, contohnya adalah provisi
terkait kewajiban garansi. Modal atau ekuitas. 1. Modal distributor adalah modal yang diperoleh ketika pemilik atau pemegang saham perusahaan yang berbadan hukum perseroan menyetorkan uang dan hasilnya kepada perseroan. 2. Modal saham adalah bagian saham yang diterbitkan untuk mencerminkan kepemilikan. 3. Agio saham adalah mencerminkan kepemilikan disatukan oleh pemegang saham. 4. Laba ditahan atau saldo laba adalah komponen ekuitas yang mencerminkan kelebihan laba yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan setelah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Bentuk neraca. Neraca bentuk asli menyajikan unsur-unsur neraca secara berdampingan. Bagian kiri menyajikan aktiva dan bagian kanan menyajikan kewajiban dan ekuitas. Contoh yang dapat dilihat pada gambar. Bentuk neraca. Neraca bentuk laporan menyajikan unsur-unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas secara berurutan ke bawah, mulai dari aktiva dilanjutkan hutang dan terakhir modal. Contoh neracanya bentuk laporan disajikan sebagai berikut. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.